Bab 867. Formasi penarik roh. Monster kepala kerbau bertiga mengangguk dengan rasa takut. Jangan lupa, lain kali saat datang orang, itu giliran sel kami. Tahanan di sel sebelah berkata dengan semangat. Para tahanan ini, yang telah dipenjara selama bertahun-tahun, telah lama kehilangan harapan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan mengandalkan bermain dengan mereka yang datang untuk menemukan orang asing dari waktu ke waktu dan bersenang-senang. Aku harap kamu tidak bertemu dengan anak yang sulit ini. Tetua hitam tidak bisa berkata-kata, melihat punggung Erikin menghilang, dan menghela napas dalam-dalam. Setelah pintu bercat merah, Erikin melihat orang yang paling ingin ditemuinya selama perjalanan ini. Di sel ini, hanya dia yang ditahan. Anggota tubuh pria itu diikat oleh rantai besar yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak ada bandingannya dalam jumlah atau ketebalan dari rantai tetua hitam dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pria ini lebih berbahaya daripada tetua hitam dan lainnya, atau lebih penting bagi sekte Wendao. Rambut pria itu acak-acakan, kepalanya terurai, punggungnya menempel ke dinding, dan tubuhnya tidak bergerak. Jika bukan karena indera nafas, sepertinya orang sudah mati. Tetapi bahkan nafas terkadang keras dan terkadang tenang, seperti laut dalam yang tak terduga. Nafasnya sangat kacau. Ada apa? Erikin mengerutkan kening dan mengambil beberapa langkah ke depan. Pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya redup menunjukkan mata merah di balik rambutnya. Darah, darah. Dia menatap Erikin, berteriak dengan gila. Erikin mengerutkan kening lebih dalam. Wajah orang ini persis sama dengan yang dijelaskan Din Song, jadi dia tidak menemui orang yang salah, tetapi keadaan orang ini saat ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Apa yang terjadi dengan orang ini selama 3 tahun terakhir? Beri aku darah. Melihat pria itu masih berteriak, Erikin mengeluarkan darah monster dari ruang penyimpanan, mengembunkannya menjadi bola, dan melemparkannya ke pria itu. Bah, aku ingin darahmu. Tidak disangka bahwa pria itu menamparkan darah itu ke samping, lengannya gemetar, dan rantainya bergetar. Tuan muda, orang ini mungkin gila, atau ayo kita pergi. Wiri Liu memandang pria itu dengan sedikit cemas dan berkata, tidak apa-apa. Pergilah keluar dan tunggu aku dulu. Erikin menggelengkan kepalanya. Pria di depannya jelas tidak sesederhana orang gila. 3 tahun lalu, dengan mengamati nafas Din Song, dia bisa mengetahui teknik yang dia latih, dan dia juga memberikan bimbingan yang sesuai. Dia sangat terjaga pada saat itu, tetapi dalam waktu singkat, dia gila. Entah karena gurunya Din Song balas dendam, atau karena orang ini terlalu banyak energi, bahkan sekte Wendao selalu merasa tidak nyaman, dan harus membuatnya linglung. Wiri Liu mengangguk dan berjalan keluar perlahan. Erikin ragu-ragu sejenak, dan langsung mengeluarkan pedang Qingtong, menusuk jarinya, memeras beberapa tetes darah, mengelilinginya dengan reiki, dan melemparkannya ke pria itu. Kali ini pria itu mengambil darah itu dan menelannya dengan kepala menghadap ke atas. Matanya membelalak, ekspresinya terus berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini bukan keluarga Liu, ini bukan keluarga Dong, ini keluarga Song, bukan keluarga Feng. Dia berbicara dengan sangat cepat, mengutip lebih dari selusin nama keluarga dari keluarga dunia tersembunyi, tetapi dia menggelengkan kepalanya saat berbicara. Kamu bukan dari keluarga dunia tersembunyi, siapa kamu? Lelaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Erikin. Aku dari dunia luar, kata Erikin pelan. Dunia luar. Ini tanah penting sekte Wendao. Kamu, bocah dari dunia luar bisa ke sini. Aku tidak percaya. Pria itu tertawa, mulai mengucapkan kata-kata gila, dan sama sekali melupakan Erikin. 80% orang ini benar-benar gila. Iblis Fu berkata saat ini. Tapi kenapa dia bisa menilai identitasku dengan setetes darah?
Eric Kin mengerutkan kening. Jika dinilai dari nafas yang terdapat di dalam darah tersebut, apakah orang ini telah menelan darah semua keluarga di dunia tersembunyi? Iblis Fu, sepertinya harus formasi penenang roh sekarang, kata Eric Kin tiba-tiba. Kamu ingin membalikkan penggunaan formasi untuk melucuti jiwa orang ini. Iblis Fu sedikit terkejut, kamu pikir ada 2 jiwa pada orang ini? Setidaknya apa yang diperlihatkannya sekarang jelas bukan jiwa utama, kata Eric Kin. Tapi kalau kamu salah menebak, orang ini bisa langsung mati. Gerakan ini pasti akan langsung menyentuh formasi. Saat Sekte Wen Dao mengelilingi tempat ini, sulit bagimu untuk melarikan diri. Iblis Fu berkata dengan gugup, Eric Kin, jangan impulsif. Aku tidak memiliki kebiasaan mencari kematian, tapi jangan lupa, aku telah melakukan kontak dengan banyak orang dengan 2 jiwa di tubuh aku. Intuisi ini tidak mungkin salah. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dia bertekad, dan Iblis Fu berhenti membujuk. Di bawah tatapan gugup Iblis Fu, Eric Kin mengukir pola formasi di tanah. Kultivasi pria itu jauh lebih tinggi dari istri Wiri Liu, sehingga Eric Kin juga sangat berhati-hati dalam melakukannya. Namun, kabar baiknya adalah meskipun pria ini marah, dia tidak menggaruk dan membenturkan, dan itu tidak mempengaruhi kerja Eric Kin. Selesai. Hampir setengah jam akhirnya menyelesaikan penggambaran formasi, Eric Kin menyeka peluh di keningnya, mengatur nafasnya sedikit, lalu energi campuran latihan dituangkan ke dalam formasi. Weng. Pola formasi bergetar ringan, dan cahaya bersinar terus, dan akhirnya menjadi satu kesatuan, membungkus pria gila itu di dalamnya. Cahaya, ada cahaya. Pria itu melihat cahaya putih keperakan menyinari dirinya, dengan lugu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Jiwa keluar. Eric Kin menatap lawan dan mendengus, nafas formasi tiba-tiba berubah, menjadi suram dan dingin, dan aura seperti neraka meledak. Pria itu tiba-tiba menjerit, tubuhnya gemetar, seolah-olah ada sesuatu yang dilucuti lagi. Suaranya cukup nyaring, meski terdengar beberapa narapidana di luar bahkan lewat pintu bercat merah yang tebal. Tetua hitam bergidik dan melihat ke arah itu dengan rasa takut yang masih ada. Ya Tuhan, apa yang bocah ini lakukan pada orang gila itu? Tetua hitam, kalian tidak disiksa olehnya barusan, kan? Seorang napi berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam sel di sampingnya. Brengsek sialan. Aku level berapa, masih akan disiksa olehnya. Wajah tetua hitam semakin gelap dan tak bisa menahan umpatan. Ingatan ini dihapus tidak? Wen Dao, orang di sebelahnya, berbisik. Hapus, sialan, raja neraka kecil ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Tetua hitam menelan air liur. Untungnya, dia tidak menipu tadi, kalau tidak dia akan sengsara seperti orang gila itu. Di dalam pintu bercat merah. Melihat sekelompok jiwa tembus pandang bercampur cahaya gelap mengambang di udara, seperti roh hantu yang menyatu, Iblis Fu tidak bisa menahan napas. Eric Kin, kamu benar. Orang ini benar-benar memiliki jiwa lain di tubuhnya. Dan sepertinya seseorang memaksanya masuk dan dengan sengaja membuatnya bingung secara mental. Ketika Iblis Fu sedang berbicara, pria itu tidak lagi marah, dia duduk bersila dan perlahan membuka matanya. Itu adalah sepasang mata yang sangat cerah. Meskipun dia berada di dalam sangkar, seluruh tubuhnya diikat oleh rantai, dan tubuhnya kotor dan berantakan, semuanya tampak tidak penting saat mata ini terbuka. Eric Kin merasa bahwa dia seperti subjek saat ini, sedang diteliti oleh Kaisar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.